Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Wal hay'atu katasbihati wa nahwiha. Sunnah hayat itu contohnya seperti baca tasbih dan sebagainya. Mimma la yusbaru bis sujud, hal yang tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi itu namanya sunnah hayat. Jadi sunnah hayat itu apabila ditinggalkan maka tidak mesti ditambal dengan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu sunnah ditambal dengan sujud sahwi dan pelaksanaannya sujud sahwi itu sebelum salam sholat. La ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha. Ketika seseorang yang sedang sholat meninggalkan sunnah hayat, maka tidak mesti mengulangi apa yang dia tinggalkan. Wala yasjudu lisahwi anha, dan juga sunnah hayat itu tidak mesti sujud sahwi apabila ditinggalkan ketika sedang melaksanakan sholat. Seperti baca tasbih, gitu ya. Itu kan sunnah hayat. Ketika tidak baca tasbih, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Sawa'un tarakaha amdan aw sahwan. Entah itu meninggalkannya dengan sengaja atau lupa. Misalkan begini, kita sedang sholat, kemudian kita meninggalkan sunnah hayat, sengaja ataupun tidak sengaja, maka sujud sahwi itu tidak berlaku ketika yang ditinggalkan itu bukanlah sunnah ab'ad, melainkan sunnah hayat. Wa idza syakkal musalli fi adadi ma atabihi minar rakaati. Jika seseorang ragu akan bilangan rakaatnya, seperti apakah kita sholat ini sudah di rakaat yang ketiga atau yang keempat, misalkan kayak gitu ya contohnya. Jadi contoh di video kali ini yaitu antara 3 dan 4. Misalkan begini, kita nih sholat sudah di rakaat yang ketiga atau yang keempat. Lantas bagaimana? Apakah kita meneruskan rakaat yang ketiga atau yang keempat? Bana alal yakini wahwal aqallu. Maka teruskan yang yakin menurut kita yang sedang sholat ini. Yang yakin itu bilangannya yang paling sedikit. Misalkan dalam contoh ini kan kita mengambil 3 atau 4 contohnya. Nah, berarti kalau 3 dan 4 yang lebih sedikit itu bilangannya yaitu 3. Maka ambil yang 3 itu. Karena yang 3 itu yaitu bilangan yang paling sedikit. Artinya yang yakin gitu ya. Misalkan 4 atau 3 nih saya nih udah sholat. Nah, itu ambil yang paling sedikit yaitu 3. As-salasati fi hadzal misali wa ata bi rakaatin. Kemudian setelah yakin yang 3 itu, maka ya tambahkan lagi 1 rakaat lagi. Jadi menjadi 4. Misalkan nih kita sholatnya 3 atau 4. Nah, yang 3 ini ketika kita sudah ambil yang 3, maka tambahkan lagi 1 rakaat supaya 4. Bila mana kita sholatnya 4 rakaat, sholat dhuhur, sholat isya, sholat asar misalkan. Wa sajada lisahwi, kemudian sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dilaksanakannya sebelum salam sholat. Wala yanfa'uhu ghalabatud dhanni annahu shalla arba'an, dan tidak ada manfaatnya, artinya tidak berlaku. Ghalabatud dhanni yaitu
ukurannya atau patokannya dari prasangka, dari dzon kita. Annahu sholla arba'an, bahwasanya kita ini sholat di rakaat yang keempat, gitu kan ya. Itu hanya perasaan dzon saja, prasangka saja, karena yang yakinnya itu kan 3 tadi itu. Ada dzon yang prasangka kita kayaknya 4 nih, kita nih udah di rakaat yang keempat. Nah, itu prasangka tersebut tidak berlaku. Artinya yang wajib dilaksanakan, wajib yang diambil itu rakaat yang ketiga tadi itu. Karena yang perkiraan ataupun prasangka kita itu tidak bisa dijadikan patokan. Wala ya'malu biqauli ghairihi lahu, dan juga tidak boleh mengamalkan ucapan orang lain. Misalkan begini, kata orang yang melihat ya, yang memperhatikan sholat kita, "Hai, kamu itu sholat sudah 4 rakaat." Gitu kan ya. Nah, padahal kita yakinnya 3 rakaat. Maka omongan orang tersebut tidak mesti dijadikan patokan. Artinya jangan dianggap omongan orang lain itu, meskipun dia itu benar. Karena menurut kita, menurut orang yang sedang salat ini, yakinnya di rakaat yang ketiga. Walau balagha dzalikal qail adadat tawatir, meskipun orang yang berkata, orang yang berpendapat, orang yang mengingatkan kepada kita itu bahwasanya lebih dari 10 misalkan. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya kita itu sholatnya sudah di rakaat yang keempat. Padahal orang yang sholatnya tuh yakinnya yang ketiga. Maka ambil yang yakin kita itu. Jangan dianggap orang yang berbicara, yang menanggapi, yang meyakinkan kepada kita bahwasanya kita itu sholatnya sudah 4 rakaat. Sementara kita yang sedang melaksanakan sholat itu yakinnya hanya 3. Maka ambillah yang 3 itu. Nanti setelah itu tambahkan 1 rakaat lagi. Sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi. Wasujudu sahwi sunnatun, dan hukumnya sujud sahwi itu yaitu sunnah. Wa mahalluhu qabla salam, dan juga tempatnya atau pelaksanaannya sujud sahwi itu yaitu sebelum salam sholat. Wa in sallamal musolli amidan aliman bisahwi, apabila kita salam sengaja ataupun tidak sengaja, misalkan begini, ketika kita ada yang lupa nih, yang mestinya kita disunahkan sujud sahwi, sementara kita tidak sujud sahwi. Entah itu tidak sujud sahwinya dengan sengaja atau memang lupa. Wa al faslu urfan, dan masanya itu terbilang sudah lama. Artinya ketika setelah salam kita ingat atau misalkan sengaja, oh ternyata kita ini sujud sahwinya belum. Sementara waktu itu di antara salam dan setelahnya itu terbilang sudah lama. Maka sujud sahwi tidak mesti dilakukan. Wa in qasaral faslu urfan, apabila masanya itu menurut adat terbilang sebentar lah setelah salam nih. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu masanya sebentar. Ternyata kok kita ini belum sujud sahwi. Jadi masih menurut adat itu masih terbilang sebentar. Maka lam yafut, jadi tidak tertinggal untuk melaksanakan sujud sahwi. Artinya sujud sahwi masih berlaku pada waktu itu. Jadi apabila kita mau melaksanakan sujud sahwi setelah salam, ya itu pun boleh. Kalau misalkan tidak sujud sahwi, ya itu pun nggak apa-apa. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Wahina idin falahu as-sujudu wa tarkuhu. Maka dalam hal ini boleh sujud sahwi atau tidak sujud sahwi, atau meninggalkan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab.